Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sahabat santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan limpahan rahmat-Nya, diberi hidayah, diberi selamat dunia akhirat, dan diberi cahaya sehingga bisa menerima ilmu. Cahaya Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bisa bermanfaat untuk kebaikan. Sore ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga barokah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yusallimu alaihi fi hadzal kitab al-marhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa asani di hadil ahadis wa masyayikhina syahid masyayikh syahadan alim wa walidina wa misaharatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina. Yang ketiga, ketika kita baca Fatihah untuk tokoh agama pejuang perempuannya, itu yaitu Bunyai Hajjal Muhsinah Yakub binti Muhammad Khalil, ya, telah wafat tadi dari Mbulurejo, ya. Beliau adalah pejuang untuk pendidikan dan Islam, ya. Walaupun sifatnya lokal tapi pemikirannya sudah internasional, ya. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan diberi tempat di sisi Allah yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Amin. Sore ini kita akan membahas hadis 248, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikri warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Rawahu Tabrani an Aliyin. Allahumma ya Allah, iftah, mugi membuka panjenengan, bukalah ya Allah, bukalah masami'a qalbi ing pira-pira pendengaran hati ingsun, li dzikrika kanggo mengingat panjenengan. Ya Allah, bukalah pendengaran hatiku untuk mengingatmu. Warzuqni lan mugi paring rezeki panjenengan ing ingsun, ta'ataka ing ta'at panjenengan, wa ta'ata rasulika lan ta'at rasul panjenengan, wa amalan lan nglakoni bi kitabika kelawan kitab panjenengan. Rawahu nyritaan hadis sahabat Tabrani an Aliyin saking sahabat Ali. Pertama, kita minta agar terketuk hati kita mendengar, ya, pendengaran hati kita bisa mendengar, ya, sehingga kita bisa mengingat Allah. Kok ada pendengaran hati, mata hati juga ada. Jadi hati itu chipnya komputer, kalau komputer chipnya, ya.
otaknya. Kalau manusia itu otaknya ya, itu hati. Lah hati kita ini bisa mempengaruhi perilaku lahiriah kita. Ya. Makanya di dalam hadis disebutkan ya, ala inna fil jasadi mudghatan. Ingat, di dalam tubuh kita ada yang namanya segumpal daging. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika rusak, sepotong daging itu rusak semuanya. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau sepotong daging itu bagus, semua tubuh kita akan bagus. Jadi idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bagus semua tubuh kita, seluruh tubuh kita bagus. Kalau sepotong daging itu rusak, maka seluruh tubuh kita akan rusak perilakunya. Ala wahiyal qalbu. Ingat, itu adalah namanya kolbu. Kolbu itu hati, jangan sampai kalbu. Kalau kalbu dalam bahasa Arab itu kalbun, anjing. Jadi hati itu merupakan motor daripada tubuh kita. Kalau hati kita bagus, insya Allah perilakunya bagus, mata kita bagus, ya, telinga kita bagus. Itu diawali dengan hati. Maka orang itu ada yang cerdas otaknya, ada yang cerdas hatinya. Kalau bisa kedua-duanya, otaknya cerdas, hatinya cerdas. Tapi tidak semuanya diberi lengkap oleh Allah yang namanya multi intelijensi, ya, kecerdasan yang semuanya cerdas. Tangannya cerdas, matanya cerdas. Itu tidak setiap orang, ya. Karena itu kita berdoa kepada Allah supaya dibuka, jangan sampai disumpeli. Telinga kalau ditutup ya nggak dengar, nggak mau mendengarkan kebaikan, itu berarti hatinya tertutup. Hatinya tertutup. Bukan sekedar telinga lahiriah, ya, telinga hatinya. Kalau tidak mau melihat yang baik, namanya mata hatinya tertutup. Maka kita minta dibuka, di move on kan, ya. Yang kedua, warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika. Minta diberi oleh Allah berupa taat kepadanya. Jadi digerakkan oleh Allah, taat kepadanya, ini sudah suatu nikmat yang besar. Karena apa? Kalau juragan itu bosnya ya Gusti Allah. Karyawan nggak taat bos, nggak bakal dibayari kalau nggak naik-naik, Bang. Disuruh kerja ini, ngerjakan yang lain. Salah-salah terus. Taati bos Anda, pasti gajinya naik, jabatannya naik, ya. Nah, bos kita ya Gusti Allah itu. Kalau taat kepada Allah, insya Allah renes cara bertamu itu renes, ya. Jajannya kes, segala macam enak lah itu kalau taat kepada Allah. Ya. Bahasa hadis lain tuh, ikhfadillah yakhfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah. Allah akan memelihara kita, menjaga kita. Minimal yang kecil-kecil. Contoh begini, orang kalau sholat nggak benar, gak usah mikir sandal, dijaga oleh Allah. Lah kalau nggak mikir sholat tapi mikir sandal, yo hilang temenan. Karena apa? Bukan mikir sholat dengan baik, tapi mikir sandale ojo sampai hilang. Ya hilang temenan. Nah itulah salah satu contoh kecilnya. Insya Allah kalau kita taat kepadanya dengan sungguh-sungguh, dijaga oleh Allah. Buktinya para ulama dijaga oleh Allah, hidupnya dijaga, rezekinya dijaga, ya, dilindungi oleh Allah. Itu karena apa? Ya taat kepada Allah, ya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar, solusi masalahnya, dan akan beri rezeki yang tak terduga-duga. Itu artinya apa? Taat, maka akan dapat rezeki, dapat solusi. Kalau sholat misalkan, kalau ngaji selesai, kalau numpuk di atas bantal nggak selesai, kalau nang warung wifi yo tambah gak selesai, tambah galau. Dan minta kepada Allah agar diberi rahmat, diberi rezeki, taat kepada Rasulnya. Kedua-duanya. Kalau ingin taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulnya. Karena apa? Rasul dicintai oleh Allah. Maka kita lewat situ. Anda kalau ke presiden, ya harus lewat pintu-pintu siapa yang menjadi tangan kanan presiden. Apalagi lewat istri presiden, lancar. Ya itu, siapa yang dicintai Allah, dekati. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi ikuti Rasul. Kalau Anda mengatakan cinta kepada, harus taat pada Rasul, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Jadi taat Allah, ya taat Rasul, itu gandengannya, gak bisa dipisahkan. Wa amalan bi kitabika, berikutnya minta agar mempraktekkan kitab-kitab Allah. Mengapa? Gusti Allah menciptakan manusia ini, bikin panduan yang namanya Al-Quran. Kalau manusia mengamalkan panduannya, pasti selamat. Kayak pabrik mengeluarkan mobil misalkan, pasti mengeluarkan panduannya, bensinnya, BBM-nya pakai Pertalite atau Pertamax turbo, itu harus diikuti. Kalau enggak, misalkan mesinnya Pertamax turbo kok diganti premium, enggak bisa jalan itu mobil. Manusia sama, panduan Al-Quran kok melanggar Al-Quran, ya enggak bisa tentram hatinya, enggak bisa tentram hatinya. Lah kok orang kafir itu banyak yang kaya, itu kaya dari segi lahiriah, materi, tapi hatinya tidak pernah merasa kaya, pekir terus. Kata Gus, bisnisnya pekir ya, melarat terus. Hatinya itu haus, harta kurang terusnya. Jadi ketenangan jiwanya tidak ada, ketenangan hatinya tidak ada. Jadi merasa melarat terus ya. Jadi kalau ingin bahagia, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. 249 Allahumma altuf bi fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin alika yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Allahumma ya Allah, ultuf, mugi panjenengan melasi ya, belas kasihanilah ya Allah, bi kelawan ingsun, fi taisir kulli asir, ing dalam mempermudah setiap kang angel, mempermudah setiap yang sulit ya. Fa inna taisir kulli asirin, mongko sak temene gampangaken setiap kang angel, alaika ing atase panjenengan iku yasirun, gampang. Wa as'aluka lan nyuwun ingsun ing panjenengan al yusra ing gampang, wal mu'afata lan kewarasannya, fid dunya ing dalam dunia, wal akhirah lan akhirat. Rawahu ing hadis sahabat Tabrani an Abi Hurairah. Yang pertama, minta agar Allah belas kasihan pada kita, mempermudah segala yang susah, yang sulit bagi kita.
sing angel jadi gampang. Karena bagi Allah mempermudah yang sulit itu adalah hal yang mudah, gampang. Kalau sudah ditakdir Allah mudah, segalanya mudah. Yang tidak masuk akal akan bisa masuk akal. Contoh orang haji ya. Yang diceritani oleh Husain berangkal dulu. Dulu kan yang orang haji itu kan borong kitab kalau kiai ya. Kalau orang biasa itu borong dagangan, ya kain, ya mas-masan, ya ceret itu direntengi, dikalung. Itu borong. Kalau kiai ya borong kitab ya. Nah, itu beberapa kintal. Paling enggak mestinya 40 kilo yang boleh dibawa. Nah, ini bukan 40 kilo, kintalannya. Tapi namanya Allah mempermudah itu. Ya lewat-lewat aja. Apa timbangannya sing salah tak trouble. Nyatanya bisa terbawa pulang walaupun lebih. Saya itu bawa Zam-Zam 5 kilo wis. Pikir-pikir ya. Nah, saya ketemu Yai Surabaya. Ditanya, "Gus, bawa berapa Zam-Zam?" 5 kilo Yai. Duh, saya bawa 20 liter. Istri saya 20 liter. Loh, enggak didodosi ya sama tuh kan. Enggak, lancar-lancar saja nanti insya Allah ya. Beliau dengan yakinnya itu seperti itu. Jadi ternyata satu koper itu diisi cerigen 20 literan. Koper istri juga gitu. Jadi pakaiannya ini contoh. Ternyata aman-aman saja sampai surat dipermudah ya. Nah, itulah yang namanya dipermudah oleh Allah. Segalanya akan menjadi mudah ya. Maka kita berdoa kepada Allah dipermudah, digampang no. Ya. Makanya orang jangan mengeluh, minyak mahal, mengeluh. Minta doa dipermudah, yang penting bisa bayar. Daripada murah gak bisa bayar. Ya mending mahal tapi bisa bayar. Itu namanya dipermudah oleh Allah. Ya. Ada murid ya, murid pondok itu ke Mesir ya, nggak punya uang, dia keliling sampai ke bupati, ya dapat uang sekitar 10 juta untuk berangkat ke Mesir. Bondo nekat, bonek. Jadi ada acara apa bupati temui, ada pengasuh pondok temui, ternyata bisa dapat uang untuk berangkat ke Mesir. Setelah tamat saya tanya, kamu kok bisa hidup di Mesir? Padahal nggak punya uang. Saya jualan goreng-gorengan Gus, plus tiket. Saya guyon, kamu nggak jualan bakso sekalian? Nggak bisa kuliah karena orang tuanya itu jualan bakso ya. Nah itu contoh. Jadi yang susah kalau dipermudah nggak ada susah ya. Yang kedua kita minta dipermudah dan waras sembuh di dunia dan akhirat. Mu'afad itu afiyah, afa yu'afi, sembuh. Nek loro-loron itu ndak enak ya. Tidur kasur enak kalau sehat, nek udunan nggak bakal enak. Sate, makan soto, makan apa sih enak kalau sehat. Kalau sariawan ya jangankan makan sate, makan edang jeruk wis repot, sakit. Itulah namanya sembuh ya. Jadi sehat itu nikmat yang besar. Maka dalam hadis saya disebutkan ni'matani ya, ya, maghbunun fi makathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang besar. Banyak orang terlena, tertipu karena 2 nikmat yang besar, as-sihhatu wal faragh, sehat dan longgar ya. Ya, maka mumpung sehat kita gunakan untuk kebaikan ya. Kalau sudah sakit tidak enak ya. 250 Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Wa Ibnu Najjar an Ibnu Umar
Allahumma ya Allah a'inni mugi nulung panjenengan ingsun ya Allah tolonglah aku bil ilmi dengan ilmu wa zayyinni lan mugi menghiasi panjenengan ingsun bil khilmi kelawan tabah orang belum mana aris sekarang ya tahan pantingan ya tabah wa akrimni lan mugi mulyakan panjenengan ingsun bit taqwa kelawan takwa wa jammilni lan mugi bagusi panjenengan ingsun bil afiyati kelawan kewarasan kesembuhan. Riwayat yang hadis sahabat Ibnu Najjar an Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Doa ini minta beberapa hal. Yang pertama minta agar dicukupkan dengan ilmu ya. Kalau bahasa detailnya kayakan kami dengan ilmu, minimal kaya hati ya. Kaya hati kalau dengan ilmu ya, ya cukupkan kami dengan ilmu artinya apa? Kita tidak mikir yang lain-lain tapi fokus pada ilmu karena dengan ilmu derajat naik. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha ya. Allah mengajari Nabi Adam ilmu maka Nabi Adam diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Maka berdoa, cukupkan kami dengan ilmu. Haus, cukup, ya, puas dengan mendapatkan ilmu. Ada orang lebih puas mendapatkan harta daripada mendapatkan ilmu. Buktinya lebih semangat ya. Datang berebut raskin ya. Beras miskin ya. Atau mencari gratisan ya, apa duren gratis di Wonosalam ya, gratisan semua pada hati. Coba pengajian sepi ya. Itu berarti orang itu tidak ingin mendapatkan ilmu yang cukup tetapi alamak ini biduren ya dan lain-lain gitu. Jadi dengan ilmu insya Allah naik derajatnya, naik derajat walaupun anaknya orang jelata ya. Presiden Jimmy Carter itu anaknya petani kacang bisa jadi presiden. Pak Harto anaknya Joko Boyo ya. Artinya kalau di kampung ya bagian pengairan di sawah bisa. Imam Ghazali ayahnya ya orang biasa, maksudnya bukan kaya, mungkin keturunan orang baik tapi nggak kaya. Sayyidina Ali pas-pasan hidupnya tapi mulia karena ilmu. Hidupnya pas-pasan Sayyidina Ali. Bahkan cerita itu kadang pakainya dijemur gantian ada yang dijemur. Enggak patek wani metu omah. Soalnya pakainya dijemur gantian. Nah, kalau kita kan pakainya lengkap dan banyak. Beliau itu kadang gantian dijemur. Nek sing digawe, nek sing dijemur. Mungkin saja kalau sekarang mungkin pas-pasan sarungnya siji, kelambine siji. Ya. Nah itu sebagian cerita ya, ringkasnya itu pakainya nggak terlalu banyak sederhana. Maka beliau senang ngeleset ya. Maka digelari Abu Turab bapaknya itu. Nah, sering ngeleset. Ngeleset itu apa ya? Tidur di tanah itu ya, di lantai. Ya memang senang sederhana. Tapi beliau menjadi khalifah, menjadi kepala negara. Sederhana. Sayyidina Umar orang kaya, saudagar besar. Tapi begitu diangkat jadi pemimpin ya, beliau sering yang ngeleset seperti itu ya. Ya, sederhana. Maka ketika Palestina atau Masjidil Aqsa ya jatuh ke umat Islam ya, karena kalah diserbu umat Islam ya, maka pendetanya itu mencari yang namanya Umar. Ketika
Umar yang lain datang atau wakilah itu ya pokoknya sahabat yang lain yang pimpinan waktu itu kan gubernur Mesir itu Amr bin As kalau nggak salah, Amr bin As itu datang ke sana. Saya hanya menunggu yang namanya Umar untuk menyerahkan kunci Yerusalem. Maka Sayyidina Umar berangkat ke sana. Pakainya sederhana. Sahabat bilang, Sayyidina Umar, Anda ini kepala negara, kok pakainya sederhana ini? Beliau dengan tegas menjawab, Islam dihormati bukan karena pakaian. Saya berangkat ya seperti ini yang namanya Umar, berangkat dengan pakaian biasa ke sana sangat dihormati dan kunci Yerusalem diserahkan kepada Sayyidina Umar. Apa langkah berikutnya? Minta ditunjukkan mana di samping gereja, bukan di dalam gereja, di samping gereja beliau sholat, maka disitulah nanti ada masjid ya. Jadi beliau sangat menghormati gereja tetap untuk ibadah mereka, tapi beliau sholat di sampingnya, bukan di dalam gereja. Itu artinya apa? Menghormati agama lain ya. Nah, jadi itulah Islam ya. Jadi kayakan dengan ilmu ya. Cukupkan dengan ilmu. Yang kedua, hiasi dengan khilmun, aris, tabah ya. Orang kalau ngamuan gitu ya wis habis martabatnya karena ngamuan. Tapi bagi orang yang sabar, musuh akan takut ya. Akan menang dia, akan dihormati orang karena kesabarannya. Kita lihat Mbak itu kan sabar, Mbak adalah ahli karena sabarnya itu luar biasa ya. Nah, sehingga Allah mengangkat derajatnya ya. Maka kita kalau minta khilmun ya, tabah, itu akan menjadi hiasan kita. Orang kalau ngamuk itu akan dianggap jelek, orang lalu ngamuk. Tapi kalau orang sabar itu akan kelihatan bersahaja, berwibawa karena kesabarannya ya. Yang ketiga, muliakan kami dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa itu apa? Ya mentaati perintah Allah semampunya, sekuat-kuatnya, dan menjauhi larangan Allah. Jadi Nur Imam Ghazali dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kecil tipis kitabnya. Insyaallah itu. Jadi takwa ada 3 anasirnya, unsur takwa ada 3. 1, imtithalu awamirillah ya, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Yang kedua, ijtinabu nawahihi, menjauhi larang-larangannya secara total. Jadi menurut hadis itu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintah, amalkan sama kalian. Mana haitukum anhu fantahu. Apa yang kularang, lereno total. Jadi kalau larangan ya berhenti total, jangan dilanggar. Kalau perintah jalani semampu kita. Bukan seenaknya loh, semampu kita, sekuat tenaga kita. Yang ketiga unsur takwa adalah tanzihul qulub 'anir radha'il ya. Membersihkan hati kita dari yang radhilah, yang kotor-kotor ya. Kotoran hati itu kita bersihkan, itu tanda bertakwa. Apa kotoran hati? Jengkel, mangkel, nggak sabaran, ngamuan, itu pasti kotoran hati, ghadab. Nah, orang sekarang banyak ghadabnya daripada sabarnya. Apa ngajinya belum tamat, baru bab ghadab, belum sampai bab sabar. Sehingga ceramah-ceramah juga marah-marah, ngaji marah-marah, jadi atasan marah-marah, jadi suami marah-marah. Padahal nasihat Nabi kepada orang yang minta nasihat ya, ausini qala la taghdab. Wasiatnya aku Nabi, jangan marah, maksudnya jangan gampang marah.
sampai berkali-kali farad dadamiroran ya. Nabi mengulang-ulang ya. Apa orang itu mengulang-ulang permintaannya kepada Rasulullah, ausini qala la taghdab, sampai berulang Nabi menjawab la taghdab, jangan gampang marah. Itu mesti ada hikmahnya mengapa Nabi melarang orang marah-marah ya. Kalau menurut praktisi, orang suka marah itu gampang kena sihir. Maka sebagai pimpinan apapun, pimpinan ormas apapun, pimpinan agama, jangan gampang marah. Itu gampang tersihir. Minimal pikirannya. Kadang tersihir mulutnya sehingga celometan salah dalam berceramah. Itu karena kena sihir, serangan ya. Sehingga salah ngomong, dibully orang banyak. Maka kita berdoa kepada Allah agar dihiasi dengan hilmunya, sabar santunnya ya. Diberi takwa. Terakhir, wa jammilni bil afiyah, hiasi kami ya, perindah kami dengan afiyah, waras. Wong nek loro ya kucem pusat gak bakalan cantik lah wong loro-loro. Tapi nek sehat ya masih gak diwedaki ya tetap seger. Itulah sembuh ya. Apa enaknya sembuh dan apa manfaatnya? Banyak lah ya. Kalau sehat bisa ngaji, bisa ibadah. Kalau pimpinan bisa ngatur rakyat, sembuh. Maka kepala negara kalau sakit pasti dirahasiakan. Mengapa? Oh, mempengaruhi bursa efek turun. Iya, itu gara-gara ngeluh presiden. Apalagi sampai masuk rumah sakit, turun itu namanya. Ya. Itu baru dengar sakit, maka biasanya dirahasiakan. Ya. Maka ada dokter khusus untuk istana itu, supaya ya itu nggak mempengaruhi yang lain-lain. Ya. Jadi pengaruhnya sehat luar biasa. Ya. Hadis 251. Allahumma inni a'udzubika min khalilin akirin ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan tafanaha wa in ra'a sayyatan adha'aha. Rawahu Ibnu Najjar an Sa'din ibni Sa'idin al-Makburi mursal. Allahumma ya Allah, ini sak temen ingsun. Ini doa-doa terus ini. Kurang 3 doa lagi mungkin. Allahumma ya Allah, ini situng ingsun iku a'udzu, berlindung ingsun ya Allah, aku berlindung bika kan panjenengan min khalilin saking kekasih makin sing makar. Makar itu ya apa ya? Ya makar. Melanggar dan sudah menjadi bahasa Indonesia makar itu ya. Ya konco kekasih kok makar ya. Ya bahaya lah. Istri kan kekasih kita, makar. Termasuk selingkuh itu makar. Melawan secara sembunyi-sembunyi itu makar ya. Kalau kepada negara ya berontak. Secara sembunyi-sembunyi namanya makar. Berbuat kerusakan yang membahayakan namanya berbuat makar. Nakal apa ini? Is makar. Menjadi bahasa Indonesia makar. Maka orang yang jelek itu yang buat makar. Wa makaru wa makarallah ya. Orang kafir buat makar kepada Nabi, tipu muslihat ya. Ada yang mengatakan itu tipu muslihat ya. Lah ini kekasih kok menipu kita ya, melakukan makar, tipu muslihat ya. Ya ini bahaya ya. Saddam Hussein tertangkap
itu karena makar istri keduanya. Karena tertarik dengan dengan iming-iming Amerika kalau menemukan kepala Saddam Hussein akan dikasih hadiah besar. Tapi setelah lapor kepada Amerika, ini Saddam Hussein di sini sembunyi, nggak diberi hadiah. Mengapa? Ya, karena kayak dia yang melaporkan, bukan mengikuti sandiwara, tapi dianggap melaporkan sendiri. Ya kamu yang melaporkan sendiri, ngapain minta hadiah? Nah itu namanya dibuat makar oleh Amerika. Nah istrinya makar kepada Saddam. Ya, karena makar kepada suami, maka Allah juga membalas. Dimakari oleh Amerika, nggak dapat hadiah, malah gigit jari, kehilangan suami, kehilangan harta benda, kehilangan hadiah. Kenapa? Makar pada suami. Maka jangan menjadi orang makar ya. Ada cerita yang sekarang sudah menjadi viral di lingkungan TNI ya. Dulu Panglima Sudirman itu ketika dikupeng atau dikepung ya, bukan dikepung oleh tentara Belanda, dilapori oleh namanya, ini Belanda sudah mengepung kita, wahai Panglima Jenderal Sudirman ya. Izinkan aku untuk berwudu, untuk sholat dan berzikir ya. Dan semua diajak berzikir. Ketika Belanda datang, siapa yang ya, didatangi dulu? Semua ditanya, mana yang namanya Sudirman? Ada seorang prajurit yang menunjukkan, itu yang namanya Sudirman. Maka Belanda tidak menembak orang yang ditunjuk, malah justru yang lapor itu, kamu berarti Sudirmannya. Tembak mati. Itu namanya makar kepada Panglima Jenderal Sudirman. Maka Allah memakari orang itu sehingga dia yang ditembak. Dan prajurit kan menunjukkan panglimanya. Sama dengan Nabi Isa alaihissalam, punya murid 12. Ketika bersembunyi dikepung oleh orang kafir, itu kan ada muridnya satu namanya Judas Iskariot yang menunjukkan di mana Nabi Isa berada, sembunyi di mana. Maka Allah membuat wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Maka yang digepui, disalib yaitu Judas Iskariot, bukan Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan Allah, pasnya diangkat ke langit, dan Judas Iskariot dikepung dan digepui, disalib oleh orang kafir. Ya karena makar kepada Nabi Isa. Wong murid kok menunjukkan gurunya sembunyi ya, menyerahkan kepada orang kafir. Ini jangan ya. Makanya di sini minta ya, perlindungan kepada Allah dari kekasih ya, yang melakukan tipu muslihat atau makar ya. Ainahu ta'i mripati khalil iku taroyani wa qalbuhu yar'ani. Kedua matanya kekasih itu menatap kami ya, koyo madep mantep ya, mesam sekarang itu. Wa qalbu tawi atine khalil iku yar'ani. Yar'ani. Asal menaruh ayat itu kayak menggembala ya, menjaga
memperhatikan. Wa qalbu atine Khalil iku yar'ani medeni menakuti apa kalbun ingsun. Maksudnya hati ini gak api elek, meripate memperhatikan kita, ya, melihat kita, tapi hati ini medeni. Kata pepatah itu, musang berbulu domba apa berbulu ayam. Musang berbulu ayam, ya. Ketoke ayam tekok njaba bulune, tapi sebenarnya musang akan menerkam, ya. Inro'a lamun ningali apa Khalil hasanatan ing kebagusan tafana mongko nutupi, mendem, mengubur, hanya menutupi sapa Khalil ha ing hasanah. Wa inro'a lamun ningali sapa Khalil sayatan ing kejelekan ada mongko menyiarkan atau nyebar-nyebarakan, menyiarkan sapa Khalil ing sayyi'at. Jadi kalau kebaikan kita ditutup-tutupi, ya, ditutup-tutupi kebaikan kita, tapi begitu ada jelek sedikit sudah diviralkan. Jadi kan diviralkan. Itu adalah kekasih yang melakukan tipu manusia pada kita. Hati-hati, maka kita berlindung dari kekasih yang seperti ini. Jangan sampai memviralkan kejelekan kita tapi menutupi kebaikan kita, melintir-melintir, ya. Bahwa dan hadis sapa Ibnu Najjar an Sa'din ibni Sa'idin saking Sa'ad bin Sa'id al-Maghburi mursalan. Hadis mursal itu hadis yang dibuang salah satu sahabat yang meriwayatkannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.